Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anil Budi Melada, dosen program studi statistika Universitas Riau. Saat ini saya juga sedang melanjutkan studi doktoral di Department of Statistics University of Slade. Video ini dibuat dalam rangka pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka penilaian sertifikasi dosen tahun 2025. Sebagai seorang dosen, salah satu kewajiban kita adalah mengajar, yang mana mata kuliah yang saya ampu salah satunya adalah Statistical Machine Learning. Mata kuliah Statistical Machine Learning diajarkan pada semester 5 dengan bobot 3 SKS. Adapun mata kuliah ini mempelajari tentang cara kita melatih mesin, dalam hal ini adalah komputer, untuk dapat melakukan proses pembelajaran dan berperilaku cerdas dalam melakukan analisis data. Pada mata kuliah ini akan dibahas pendekatan teoritis dan praktikum berbagai metode machine learning, mulai dari deskripsi, eksplorasi, pemrosesan, dan pemodelan data, serta dibahas berbagai studi kasus dalam berbagai bidang pekerjaan. Adapun CPL yang akan dicapai melalui mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat menguasai pengetahuan di bidang komputasi statistika yang tepat untuk analisis data. Yang kedua, mahasiswa dapat melakukan pengambilan keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya dan mampu menyelesaikan permasalahan nyata secara statistika dan mampu menyajikan serta mengkomunikasikan dalam bentuk yang mudah dipahami, baik secara lisan maupun secara tulisan. Adapun CPMK pada mata kuliah Statistical Machine Learning, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan machine learning dan penerapannya mulai dari pre-processing data sampai dengan penyajian data. Lalu, mahasiswa mampu melakukan identifikasi, komputasi, dan menyelesaikan masalah statistika menggunakan berbagai metode machine learning dengan bantuan perangkat lunak statistika. Mahasiswa juga dapat menyelesaikan berbagai studi kasus terkini berkaitan dengan machine learning. Berikut ini ditampilkan sub CPMK pada mata kuliah Statistical Machine Learning. Bahan kajian pada mata kuliah ini meliputi pengantar Statistical Machine Learning, data preprocessing, jaringan syaraf tiruan atau Artificial Neural Network, dan support vector mesin untuk kasus clustering, regresi, time series, dan juga klasifikasi. Kemudian akan dibahas tentang learning model, sparse dan robust regression, klasifikasi probabilitas. Lalu kita juga akan membahas tentang statistical pattern recognition, maximum likelihood, serta penerapan statistikan Bayesian dalam hal statistical machine learning, reinforcement learning, feature selection, berbagai metode ensemble learning seperti XGBoost, boosting, random forest, bagging, dan menerapkannya dalam berbagai hal atau studi kasus perkembangan terkini dalam dunia nyata. Adapun perkuliahan dilakukan secara sinkronus melalui tatap muka atau tatap maya dengan metode ceramah, diskusi, praktik, dan case-based learning serta project-based learning. Adapun dalam mendukung perkuliahan juga akan dibantu dengan berbagai bahan ajar yang dapat didownload melalui Google Classroom. Proses pengajaran dijalankan dengan skema DIA atau delivery, yaitu penyampaian materi, interaction, meminta pendapat, atau menggunakan pertanyaan sehingga meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa, serta adanya assessment yang mana mahasiswa menyadari bahwa pada setiap tahapan ada kontribusi terhadap proses penilaian. Adapun penilaian dalam mata kuliah ini meliputi beberapa hal, mulai dari partisipasi aktif mahasiswa 10%, presensi 5%, kuis 5%, UTS 15%, UAS 15%, tugas sebesar 10%, dan porsi paling banyak melalui project, karena mata kuliah ini berfokus pada student centered learning, di mana mahasiswa belajar lebih banyak melalui project-project yang dikerjakan. Berikut ini adalah cuplikan video pengajaran pada mata kuliah Statistical Machine Learning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya teman-teman. Hari ini kita akan lanjutkan lagi untuk perkuliahan kita di kelas Statistical Machine Learning. Nah, jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan dari apa yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Kayak mungkin sebelumnya sehat kan ya, masih semangat meskipun siang-siang untuk belajarnya.
Oke, nah jadi hari ini topiknya kita adalah targetnya di pembelajaran kita hari ini kita akan masih bahas tentang ANN, Artificial Neural Network, dan Support Vector Machine, yang mana capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah nanti setelah belajar diharapkan teman-teman bisa menjelaskan SVM itu apa, ANN itu apa. Sebenarnya sudah sempat kita bahas sedikit di minggu lalu, dan juga gimana caranya melakukan pengambilan keputusan menggunakan ANN atau jaringan syaraf tiruan dalam bahasa Indonesia dan support vector machine. Bedanya adalah kalau di minggu sebelumnya kita fokusnya pada kasus klasifikasi, di minggu ini kita akan membahas untuk kasusnya yang regresi. Oke, nah jadi kalau masih ingat kita punya bagian ini di pertemuan awal-awal. Jadi di dalam machine learning kita case-nya ada lumayan banyak. Nah, jadi nanti ada ketika kita bahasnya clustering, kemudian ada yang supervised learning, ada unsupervised learning. Jadi ada yang mau menyampaikan kalau klasifikasi itu artinya gimana? Apa yang kita lakukan di dalam klasifikasi? Syafira, Bu. Boleh, silakan Syafira. Klasifikasi itu proses pengumpulan data berdasarkan kategori-kategori tertentu dengan karakteristik tertentu. Oke, nah jadi kalau di dalam klasifikasi tadi ya kita punya data, kemudian datanya ada kategori-kategorinya. Kategorinya itu nanti yang jadi variabel Y-nya. Kemudian kita punya variabel prediktor atau variabel X-nya kita gunakan di variabel-variabel ini untuk menduga kategori mana sih yang sesuai sama si datanya gitu. Nah, yang hari ini kita akan masuk di regresi. Sebenarnya regresi juga bukan hal yang baru karena di metode statistika biasa pun udah belajar regresi, ada regresi linear, ada regresi logistik, dan macam-macam. Jadi kalau secara definisi bedanya apa? Regresi dan klasifikasi. Anyone? Oke, ada yang ini mau menyampaikan regresi itu sebenarnya kita ngapain? Apa bedanya sama klasifikasi? Boleh, silahkan. Kalau di regresi itu lebih ke mengestimasi nilai numerik berdasarkan hubungan variabel prediktor sama variabel responnya. Sedangkan kalau klasifikasi itu lebih ke mengelompokkan dia masuk kepada kelas mana. Oke, nah iya betul. Jadi bedanya adalah kalau di klasifikasi fokus kita adalah ketika kita memprediksi sesuatu yang ada labelnya. Jadi sorry kalau klasifikasi. Jadi dia kategori-kategori. Sedangkan di Y nanti sifatnya adalah numerik. Nah, itulah yang akan kita bahas di hari ini. Jadi kalau di sebelah kiri ini dilihat untuk kasus klasifikasi. Sebenarnya metodenya ada banyak dalam machine learning. Yang akan kita kupas di minggu ini adalah di ANN atau jaringan syaraf tiruan sama SVM. Nah, klasifikasi itu kalau dilihat kita nanti punya variabel X. Kemudian tugas kita adalah kita mau cari nih apa sih yang membedakan, gimana caranya biar data-datanya itu terklasifikasi jadi kelas tertentu. Misalnya kalau dari gambar ini variabel X-nya adalah type atau jenisnya. Kemudian nanti variabel X2-nya adalah size-nya. Nah, sehingga kita mau cari nih, ada namanya garis pemisah. Jadi dalam ANN garisnya ini yang akan kayak jadi decision boundariesnya. Jadi nanti misalnya kalau di sini cuma ada dua kelas. Ada kelas yang dia kategorinya A sama kategorinya B. Di dalam klasifikasi juga kita belajar bahwa kategorinya bisa banyak atau namanya adalah multi-class classification. Sedangkan di regresi, seperti yang tadi Ingla sampaikan, kita bisa ya, variabel Y-nya itu adalah numerik. Misalnya kalau di sini kita mau prediksi harga rumah. Nah, jadi misalnya harga rumah dipengaruhi biaya pembuatannya, kemudian misalnya dari ukuran luasnya. Nanti sifatnya itu Y-nya adalah numerik, bukan kategorik seperti yang diklasifikasi. Oke, lalu bagaimana kita menerapkan atau apa sih bedanya ketika kita pakai ANN atau jaringan syaraf tiruan pada kasus regresi dan klasifikasi? Nah, kalau gambar yang pertama, ini kita lihat itu adalah ANN untuk yang klasifikasi. Nah, di sini bedanya di jaringan syaraf tiruan atau di neural network kita punya variabel X. Oke, jadi X-nya bisa macam-macam. Karena kita udah masuk di machine learning, mostly kita pakai yang dia datanya big data. Ada X misalnya 1 sampai 32. Lalu di dalam ANN, kemarin karena namanya adalah neural network atau jaringan syaraf, maka kita nanti akan punya yang namanya hidden layer.
atau layer tersembunyinya. Misalnya layer 1 ada 25 neuron, nanti layer 2 ada 12 neuron. Ini tergantung lagi dari skemanya kita, berapa arsitektur yang kita bangun. Nah, kemudian dari inputnya, tadi udah X, datanya akan diolah sedemikian rupa di modelnya ke hidden layer. Tujuannya adalah kita mau memprediksi si output layernya. Nah, output layernya ini bergantung sama ada berapa banyak kelasnya atau kategorinya. Ini kalau diklasifikasi. Jadi misalnya ada yang kelas 0, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Berarti ini adalah multi-class classification. Bedanya ketika kita pindahkan atau kasus ini jadi regresi, gambarnya jadi yang di sebelah kanan. Nah, jadi ini kita punya X. X-nya juga bisa 300, bisa sekian macam. Kita juga akan tetap punya hidden layer-nya. Bisa 1, bisa 2, tergantung kita bangunnya mau berapa. Nah, tapi di sini yang kita prediksi output layer-nya itu bergantung pada berapa banyak data kita tadinya. Kita misalnya punya X-nya, Y-nya itu adalah berupa variabel numerik. Jadi di sini kita mau nyari nih fungsinya yang dia sampai bisa memprediksi. Oh, kalau tadi harga rumah dengan variabel sekian, jadi ketika X-nya begini dan bla bla bla, dia akan baca pattern-nya sedemikian rupa sehingga oh nanti kalau misalnya X1 X2-nya ini ternyata nanti Y-nya adalah sekian angkanya. Jadi hasilnya yang satu numerik, yang satu sifatnya adalah class label. Kalau kita summary di dalam ANN, klasifikasi dan regresi, jadi pastinya outputnya yang satu discrete atau pakainya kelas, yang satu sifatnya Y-nya adalah continue atau tadi numerik. Contohnya bisa harga rumah, suhu, sedangkan di klasifikasi bisa kalau kita nerima email, emailnya misalnya spam atau not spam. Lalu perbedaan lainnya, seperti yang dibahas di pertemuan sebelumnya, di dalam neural network, itu kita akan ada yang namanya activation function. Kita bisa terapkan di output layer. Ketika diklasifikasi, activation function-nya umumnya adalah sigmoid atau softmax. Ini tergantung tadi dari ininya apa. Sedangkan kalau di regresi, maka dia akan beda. Kita bisa activation function-nya itu linear, atau pakainya namanya adalah ReLU. Nah, kemudian nanti kita juga lihat ada namanya loss function. Atau loss function itu adalah cara menghitung errornya yang akan kita minimumkan. Kalau di regresi kita pakainya misalnya ordinary least square. Nah, di sini kalau di regresi dan ANN, kalau kasusnya klasifikasi ada namanya cross entropy. Sedangkan kalau pakai regresi, kita pakainya MSE atau MAE. Jadi mirip sama regresi di biasa. Bisa hitung MSE juga, bisa dihitung mean absolute error-nya. Nah, evaluation metric-nya juga nanti beda. Regression itu masih bisa pakai ini, mean square error-nya, bisa pakai R square, bisa pakai mean absolute error-nya. Sedangkan kalau kasusnya klasifikasi, seperti metode yang lain juga, kita bisa lihat akurasinya berapa, precision-nya berapa, advance score-nya apa. Jadi, kapan kita pakai klasifikasi, kapan kita pakai regresi, itu it depends sama gimana tujuannya kita. Apa sih yang mau kita prediksi? Dalam ANN, tahapannya tentu saja dimulai dari persiapan data, mengecek ada data yang hilang, pastikan berbagai asumsi lainnya, baru kita nanti siap untuk masuk ke dalam model arsitekturnya. Di sini menentukan, oh inputnya ada berapa, kemudian hidden layer-nya, apakah cukup single layer saja, apakah jumlah neuron setiap layernya sama, ataukah berbeda. Lalu tentunya output layer sudah pasti satu karena kasusnya adalah regresi. Loss function juga umumnya pakainya adalah mean square error. Lalu pada tahapan training, model paling basicnya sama adalah feed-forward neural network. Nah, di sini di dalam modelnya nanti ada algoritma backpropagation seperti yang kita bahas minggu lalu, ada proses web updating, yang mana ini dilakukan untuk meminimalisir loss-nya, sampai nanti kita dapat modelnya itu konvergen, atau dia berhenti karena ada early stopping ketika sudah terpenuhi kriterianya. Yang paling utama di sini dalam ANN, Artificial Neural Network, baik pada klasifikasi dan juga regresi itu adalah di sini nih hyperparameter tuningnya. Gimana caranya kita menentukan atau cari model terbaiknya, berapa banyak layer yang akan kita pakai, kemudian berapa banyak sih neuron per layernya. Apakah misalnya single layer aja cukup, kemudian
atau kita harus pakainya yang multi layer, atau misalnya di dalam satu layer berapa banyak sih neuron yang kita butuhkan, karena itu akan mempengaruhi di bagian yang tadi ini. Jadi kalau kita kembali ke gambarnya, nah ini berapa banyak layernya, berapa neuronnya, itu yang harus diperhatikan. Untuk apa? Kalau nanti jadi data scientist, tujuannya kan kita mau dapat hasil yang terbaiknya. Kemudian karena datanya di dalam neural network selalu updating, maka nanti akan berpengaruh learning rate-nya berapa. Di dalam versi kalkulasinya, nanti pas praktikum kita akan lebih lihat atau akan lebih kelihatan gimana caranya learning rate-nya itu mempengaruhi dari apa perubahannya, sampai kita nanti bisa meminimalkan fungsinya. Lalu activation function-nya apa? Kemudian di sini kita juga punya pilihan, apakah misalnya kita cuma bagi datanya splitting pakai training sama testing data saja, atau misalnya kita pakainya cross validation, yang tentunya nanti akan makin banyak menginikan si datanya. Alright, nah jadi em, di dalam neural network-nya, kenapa ini penting untuk menentukan hyperparameter tuningnya? Karena di akhir kan kita mau dapat nih regresinya yang dia selisih antara nilai errornya. Jadi selisih antara predicted value-nya. Nilai yang kita dapatkan sama data aslinya itu kecil. Jadi kita ingin semuanya itu dapat pokoknya paling minimal errornya. Makanya biasanya kita akan hyperparameter tuning berkali-kali. Kita ganti. Oh, kalau layernya segini gimana? Kalau neuron layernya gimana? Nah, di sanalah juga tadi prosesnya kita menentukan atau membiarkan mesinnya itu tadi, makanya namanya machine learning. Mesinnya akan belajar. Lalu di akhir kita evaluasi, kan kita mau tahu nih hasilnya. Maka kita akan bandingkan nilai MSE-nya, MAE-nya, R-square-nya untuk dapatkan hasil terbaiknya. Kalau udah dapat, nanti di akhir, kalau pas udah kita di industri, barulah namanya kita deploy modelnya atau kita terapkan. Sehingga model itu yang akan kita pakai. Kita pakai untuk memprediksi misalnya harga sahamnya ketika kita udah punya data yang terbaru. Di ANN sama SVM itu tadi adalah dua metode yang sangat powerful untuk kita pakai dalam regresi. Tergantung gimana spesifiknya, problemnya kita sama karakteristiknya. Umumnya, ANN atau jaringan syaraf tiruan, dia bisa menghandle data yang highly complex data, bahkan termasuk nanti high dimensional data. Tapi kalau SVM, kadang dia sedikit struggle ketika ada complex relationship di dalam datanya. Kemudian untuk ANN, cenderung dia bisa adaptable ketika datanya itu large dataset. Namun SVM cenderung dia lebih efisien kalau smaller dataset. Bukan berarti di dataset yang baik nggak bisa, cuman tadi kita harus bisa lebih struggle atau dalam menentukan fiturnya apa aja. Lalu, namun ANN tadi karena hidden layer-nya banyak, neuronnya, maka dia akan lebih kompleks dan dari sisi komputasinya waktunya akan lebih lama dibandingkan si SVM. Dan ANN cenderung lebih susah kita interpretasikan. Jadi misalnya kalau kita mau definisikan X-nya terhadap Y-nya itu agak sedikit lebih sulit. Nah, dibandingkan SVM, SVM itu lebih more interpretable. Jadi lebih gampang kita interpretasikan. Apalagi kalau kita pakainya linear kernel. Karena nanti sebagai seorang data scientist, kita cenderung, oh ini dapat hasilnya gimana kan. Tadi adalah penjelasan singkat apa itu ANN dan juga SVM. Nah, untuk dapat lebih paham gimana sih metodenya dari yang tadi sudah kita sama-sama lihat, sekarang kita akan masuk ke tahapan praktikum. Silahkan semua disiapkan laptopnya. Datanya bisa di-download, linknya sudah tersedia di Google Classroom-nya masing-masing. Jadi di sini kita akan memprediksi harga rumah. Datanya tersedia di Kaggle, ada 21.000 row, jadi lumayan banyak. Kita akan terapkan ANN dan SVM-nya untuk kasus regresi, di mana terdapat 20.000 feature atau variable X-nya. Kita akan memprediksi floating point number-nya. Nah, di sana nanti datanya itu Y-nya yang ada nama kolomnya adalah price. Oke. Sudah bisa dibuka ya semuanya? Alright. Nah, oke, setelah kita running, ternyata ini adalah hasil yang kita dapatkan dari kode yang tadi sebelum kita bandingkan sama SVM. Di sini kita bandingkan dulu ketika datanya kita bandingkan dengan linear regression biasa.
Nah, di sini terlihat garis bawahnya ya. Tadi kita di sini fokus meminimalkan errornya. Kita bisa lihat dari nilai loss function-nya. Jadi hasilnya ketika kita pakai linear regresi biasa, hasilnya itu 0,158. Nah, di sini terlihat bahwa dengan menerapkan metode machine learning, yaitu adalah ANN untuk regresi, kita bisa dapat error yang lebih kecil, yaitu 0,086. Nih, tadi karena di sini patternnya semakin banyak yang bisa terlihat, kita bisa menangkap lebih dalam relationship antara si input layernya sama si hidden layernya. Oke, nah sekarang kita akan lanjutkan running codingnya untuk yang perbandingan dengan SVM pada regresi. Tadi sama-sama kita udah coba ya semuanya metodenya yang ANN, yang SVM dengan linear regression. Seperti yang di awal, pada awal semester kita sampaikan bahwa pembelajaran kita basisnya adalah case-based learning. Tadi teman-teman udah lihat gimana code-nya sedikit. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada tahapan studi kasus, di mana kita akan ada 5 kelompok. Masing-masing kelompok punya data. Kita hari ini akan bandingkan analisisnya. Nanti disesuaikan ya. Jadi ada beberapa metode yang sudah kita belajar, yaitu ada SVM, NN, baik untuk regresi dan korelasi. Nah, dari setiap data yang didapatkan di setiap kelompok, nanti dipilih metode mana yang sesuai, apakah untuk kasus klasifikasi, apakah untuk kasus regresi, kemudian dibandingkan mana sih yang lebih baik, apakah menggunakan ANN atau menggunakan SVM. Jangan lupa di awal lakukan dulu pemrosesan datanya, kalau ada feature selection-nya. Kemudian di akhir nanti setiap kelompok wajib memberikan interpretasi apa sih yang direkomendasikan. Kalau misalnya saya sebagai usernya nanti mau dapat hasil. Jadi gimana nih hasilnya? Apa yang bisa teman-teman kasih insight sebagai seorang data scientist gitu. Jadi laporannya jangan yang cuman dalam bahasa matematis, tapi dalam bahasa yang lebih manusiawi, dalam tanda kutip, yang bisa dimengerti oleh setiap orang, oleh penggunanya kita. Itu ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, maka saya akhiri untuk sesi perkuliahannya. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Yaitu nanti kita akan membahas hasilnya, sama-sama kita lihat, sama-sama kita pelajari, nanti kita akan saling dapat feedback, kemudian baru nanti kita akan lanjutkan lagi ke materi untuk belajar metode yang lebih lanjut. Terima kasih semuanya untuk sesi hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan dikonfirmasi di dalam grupnya atau di dalam LMS kita. Saya tutup sesi perkuliahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikut hasil proyek mahasiswa yang menjelaskan algoritma machine learning dan bagaimana hasil analisis membantu pengambilan keputusan. Dalam proses pelatihan neural network, lapisan-lapisan ini dibentuk sebelum pelatihan dimulai. Lapisan-lapisan ini terbentuk menggunakan aktivasi ReLU dan softmax. Pada lapisan pertama dengan DEN 9, input shape-nya non 75, menunjukkan bahwa model menerima input dengan dimensi 75 fitur. Non berarti jumlah sampel atau batch size dapat bervariasi. Kemudian output shape-nya yaitu non 64. Berarti lapisan ini memiliki 64 neuron. Sehingga outputnya adalah vektor dengan panjang 64 untuk setiap sampel. Lalu, fungsi lapisan ini adalah untuk mengubah data dari 75 fitur menjadi representasi yang lebih abstrak dengan 64 dimensi melalui transformasi linear dan fungsi aktivasi. Kemudian pada lapisan kedua dengan DEN 10, input shape-nya yaitu non 64, menunjukkan bahwa lapisan ini menerima output dari lapisan sebelumnya, yaitu vektor dengan panjang 64. Sedangkan output shape-nya yaitu non 32. Artinya lapisan ini memiliki 32 neuron, sehingga outputnya adalah vektor dengan panjang 32 untuk setiap sampel. Lapisan ini menyederhanakan representasi data menjadi dimensi yang lebih kecil dan memfokuskan pada fitur yang lebih penting. Lalu lapisan ketiga dengan DEN 11. Input shape-nya yaitu non 32. Artinya lapisan ini menerima input dari lapisan kedua, yaitu vektor dengan panjang 32. Output shape-nya yaitu non 5. Berarti lapisan ini memiliki 5 neuron yang biasanya digunakan untuk menghasilkan prediksi akhir. Nah, dari lapisan-lapisan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa setiap lapisan itu dia berkurang vektornya. Yang pertama dari 75 ke 64 ke 32 dan terakhir 5.
Selanjutnya, grafik ini merupakan grafik akurasi dan loss selama proses pelatihan model yang berada pada tahap evaluasi model selama pelatihan. Grafik ini dihasilkan selama proses pelatihan atau training dan validasi model untuk memantau kinerja model pada setiap epoch. Hal ini untuk memastikan bahwa model tidak overfitting maupun underfitting. Pada grafik akurasi di kiri, training akurasi dengan garis biru, yaitu meningkat secara konsisten hingga mencapai lebih baik dari 90% pada epoch terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa model berhasil belajar pola dari data training. Lalu, pada garis oranye yaitu validation akurasi pada data validasi meningkat di awal, tetapi kemudian stabil di sekitar 75%. Hal ini menunjukkan bahwa model mulai mencapai batas generalisasi, di mana kinerja pada data validasi tidak meningkat seiring dengan peningkatan kinerja pada data training. Lalu grafik loss di kanan. Pada training loss atau garis biru, loss pada data training menurun secara signifikan, menunjukkan bahwa model berhasil meminimalkan kesalahan pada data training. Lalu pada garis oranye yaitu validation loss pada data validasi menurun di awal tetapi kemudian stabil dan sedikit meningkat di beberapa epoch terakhir. Title RFM Customer Segment yang tadi itu high, middle, dan low berdasarkan value-nya. Nah, didapatlah hasil sebagai berikut. Jadi, potensial loyal dan at risk itu ternyata masuk ke middle value, di tengah-tengah dia. Sedangkan VIP atau loyal customer itu berarti masuknya ke high value, dan can lose dan lost itu masuknya ke low value. Nah, di sini dapat dilihat bahwasannya potensial loyal ini merupakan pelanggan yang berpotensi menjadi setia jika diberi insentif. Maksudnya adalah jika dia diberikan perhatian yang lebih atau promo atau apapun untuk marketing, supaya dia ini bisa menjadi pelanggan yang VIP atau loyal juga, karena dia berpotensi. Sedangkan pelanggan yang at risk customer ini adalah pelanggan yang mulai mengurangi pembelian dan beresiko berhenti. Kemudian kita punya juga yang namanya pelanggan VIP atau loyal. Ini adalah pelanggan yang paling berharga. Dia itu sering membeli dan mempunyai kontribusi besar bagi toko atau perusahaan. Kita tidak bisa hilang atau tidak bisa untuk tidak adanya pelanggan yang VIP ini. Kemudian ada pelanggan can loss. Can loss ini pelanggan yang stabil tetapi tidak aktif sebanyak sebelumnya. Jadi akhir-akhir ini dia jarang membeli gitu. Uang yang dikeluarkan juga lumayan sedikit gitu. Terus kalau loss ini adalah pelanggan yang hampir hilang dan jarang berbelanja. Jadi dia ini udah sangat lama tidak berbelanja lagi dan frekuensi untuk berbelanjanya itu sedikit gitu, dan uangnya juga dan moneternya itu juga sangat-sangat kecil. Nah, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.